warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan saya Salmataya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Tikar. Di sini saya akan melakukan pengeluhan mengenai tentang gizi kurang ya Bu. Sebelumnya Ibu tahu tentang apa sih sebenarnya itu gizi itu? Kebutuhan mengenai tubuh Mbak. Oh ya, jadi gizi itu perlu apa enggak sebenarnya bagi tubuh kita? Perlu. Oh ya, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai gizi kurang. Untuk definisi, jadi definisi dari gizi kurang tersebut adalah di mana kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi anak itu sangat memerlukan sekali gizi bagi tubuhnya. Untuk adapun penyebab kurang gizi itu biasanya bisa disebabkan karena bayi itu tidak minum ASI atau biasanya itu formula. Kemudian balita itu biasanya disapai sebelum umur 2 bulan. Jadi anaknya itu bisa kekurangan gizi. Kemudian biasanya itu makanan pendamping ASI-nya itu kurang atau tidak bergizi. Jadi kadang-kadang itu ibu itu melupakan kayak tidak terlalu memperhatikan bagaimana sih apa itu pemberian apa itu pendamping ASI itu. Kadang itu kita tidak mengetahui saat kapan kita memberikan pendamping ASI tersebut. Jadi anak itu bisa memiliki gizi kurang. Kemudian setelah usia 6 bulan itu biasanya balita jarang disusui. Jadi biasanya kan kadang-kadang ibu tuh males gitu mau menyusui itu. Jadinya itu bisa sangat berpengaruh sekali bagi anak. Kemudian adapun tanda-tandanya itu biasanya itu pastinya berat badannya itu menurun. Kadang-kadang itu sulit naik gitu. Seperti anak ibu dalam waktu dua bulan ini tuh apa itu berat badannya itu ya naiknya itu biasanya lambat. Itu biasanya bisa salah satu faktor dari tanda-tandanya tersebut. Kemudian biasanya itu anaknya itu suka rewel, kadang itu apa itu daya tahan tubuhnya itu mulai berkurang, seperti sering panas, sering sakit karena daya tahan tubuhnya itu kurang. Untuk akibatnya itu biasanya sangat mengurangi kecerdasan pada anak. Kadang-kadang itu berat dan tingginya itu lambat, itu pasti ya. Kemudian biasanya sering terkena infeksi gitu. Kemudian apa sih hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui untuk meningkatkan atau menyeimbangkan gizi bagi anak? Menyeimbangkan gizi bagi anak itu kita bisa melakukan seperti banyak mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi kita itu sebagai ibu itu kalau bisa itu kan sekarang banyak kan di YouTube gitu, kita bisa melihat bagaimana sih untuk mencari ide yang kreatif untuk menu makanan si balitanya tersebut, bisa mengkreasikan semenarik mungkin untuk menambah nafsu dari makan balita itu tersebut. Jadi kalau bisa itu kita membuat sekreatif mungkin, jadi gitu Bu. Kemudian banyak makanan, buah dan sayur itu sangat penting sekali. Kemudian kalau bisa itu kita bisa menambahkan suplemen makanan di dalam apa itu kebutuhannya sehari-hari. Kita bisa membelikan suplemen makanan yang rasa-rasa itu biasanya yang dijual di apotek-apotek terdekat tersebut. Kemudian kita memperbanyak minum. Kalau kebutuhan minumnya itu bisa dipenuhi 6-8 per gelas harinya. Kemudian mengurangi makanan yang asin dan mengurangi makanan yang siap saji. Jadi ya, hindari makanan seperti mie instan, terus jajan-jajan ciki-ciki gitu. Kalau bisa itu dikurangi. Jangan ya boleh, tapi itu jangan terlalu keseringan karena itu sangat menghambat pertumbuhan bagi bayi tersebut. Kemudian adapun perawatannya itu, dan kita itu sebagai ibu kita itu mewaspadai untuk merawat bayi kita itu semaksimal mungkin. Yang pastinya kita berikan kasih sayang yang lebih pada anak tersebut. Kemudian berikan lingkungan itu yang ceria. Jadi kita itu
sebisa mungkin itu memberikan waktu yang luang untuk anak kita, minimal 5 sampai 10 menit untuk bermain dengannya. Jadi, berikan makanan yang seimbang tuh pastinya tadi seperti, berikan zat tenaga seperti roti, singkong, terus nasi itu jangan sampai lupa. Kemudian zat pengatur dan vitamin dan mineral, sayur, buah gitu. Kemudian zat pembangun seperti protein, kemudian seperti daging, susu, itu tuh sangat perlu sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu disampaikan atau ada materi yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi? Itu Mbak, kalau misalnya 2 bulan ke depan tetap nggak naik, itu harus kemana ya? Ke posyandu lagi yang sama apa ke puskesmas terdekat? Jadi gini, kita itu kan per bulan itu pastinya tetap menimbang berat badan ya. Kita itu selalu truk gitu loh Bu. Jadi nanti kita di posyandunya tersebut, kemudian biasanya sama kan dari posyandunya tersebut biasanya nanti kalau tetap saja nggak naik, nggak ada perubahan, kita bisa biasanya tuh dirujuk ke puskesmas kalau nggak gitu di rumah sakit terdekat. Jadi untuk mengetahui lebih jelasnya lagi gitu. Jadi yang dilakukan itu yang penting ibu itu selalu menimbang berat badannya itu secara teratur gitu aja. Jadi nggak usah bingung langsung ke puskesmas atau ke pelayanan yang lebih ini lagi gitu. Ke posyandu dulu aja. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu atau apa? Ada Mbak, nggak ada, cukup. Oh, baik, terima kasih Bu ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada yang diberikan kepada saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.